Halo guys, kembali lagi dengan saya. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Nah, sebelum kita membahas materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Martulus, NIM 2101040009, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, mata kuliah Teknologi dan Literasi Komunikasi. Saya semester 1 di grup A. Dosen pengampu saya Bu Grace LAC Kumbing MKOM. Nah, baiklah, langsung saja kita membahas materi, yaitu yang pertama tentang pendidikan. Nah, dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan, sehingga banyak merubah pola pikir pendidik dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, pakar-pakar pendidikan mengkritis dengan cara mengungkapkan dan teori pendidikan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Nah, tujuan dari pendidikan ini ialah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Nah, karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Nah, pendidikan biasa saja berawal dari sebelum kita lahir, seperti yang dilakukan oleh banyak orang atau seorang tua dengan memainkan sebuah musik atau membaca sebuah artikel kepada bayi yang ada di dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi tersebut sebelum mereka dilahirkan. Nah, bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal. Nah, seperti kata Mark Twain, saya tidak pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya. Nah, baiklah, langsung saja kita paparkan beberapa pengertian pendidikan menurut beberapa sumber. Nah, pada dasarnya, pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Dinas Nomor 20 Tahun 2003 ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan pendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Nah, yaitu pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Nah, sedangkan pengertian pendidikan menurut Herman Harold Horney ialah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional,
emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu edukasi bagi masyarakat. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari edukasi. Edukasi adalah segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian atau tentang suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, edukasi bagi masyarakat ini berupaya untuk beretika dalam masyarakat. Nah, pentingnya etika yang baik dan benar dalam kehidupan bermasyarakat. Etika yang baik dapat membantu mahasiswa atau masyarakat dalam hidup yang lebih baik dalam bermasyarakat. Jika etika seseorang buruk, maka akan kesulitan hidup di dalam masyarakat. Seseorang tidak akan dihargai oleh masyarakat. Bisa kita ambil contoh kepada mahasiswa. Saat kuliah kerja nyata atau KKN, mahasiswa harus benar-benar menjaga etikanya. Karena jika etika mereka buruk, maka mereka akan mengalami kesusahan dalam menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat. Mahasiswa harus tahu cara beretika yang baik dengan orang yang lebih tua, orang yang sebaya dengan mereka, dan anak-anak kecil yang ada di masyarakat tersebut. Tetapi masih ada mahasiswa yang mengalami konflik dengan masyarakat setempat karena mahasiswa memiliki sifat ego yang tinggi. Mahasiswa menganggap dirinya sebagai pribadi yang intelektual, sehingga masyarakat desa yang dianggap tidak punya pendidikan yang baik harus mendengarkan perkataan mereka. Dari hal demikian akan timbul konflik yang berdampak tidak baik bagi mahasiswa. Etika yang baik dan benar harus diajarkan sejak dini, agar saat dewasa orang tersebut sudah terbiasa beretika yang baik dan benar sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, seperti menghargai orang yang lebih tua, mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang yang lebih tua atau teman sebayanya. Etika harus diperhatikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 alasan besar kenapa kita harus memperhatikan etika dalam pergaulan kita di dalam sehari-hari. Nah, yang pertama ialah karena manusia dituntut untuk saling berhubungan, mengenal dan membantu. Maka diperlukan sebuah etika sehingga proses ini dapat selalu terjaga. Dan yang kedua ialah agar tingkah laku kita dapat selalu diterima dan disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita. Ada kalanya kita membedakan etika pada teman yang sudah mengenal baik diri kita dengan orang yang baru kita kenal, atau etika dengan orang yang kita ingin hormati seperti guru dan orang tua kita. Dengan menerapkan etika ini, diharapkan setiap pergaulan kita nanti atau kedepannya dapat selalu disenangi dengan lingkungan tersebut. Dan yang ketiga ialah karena dalam memberikan etika pada lingkungan pergaulan, teman dan kenalan kita akan melihat pribadi kita sebagai sosok yang terbuka. Tata kerama dan tingkah laku sehari-hari Anda akan tercermin dalam etika yang Anda lakukan dalam pergaulan. Ada 5 unsur atau dasar etika dalam bermasyarakat. Yang pertama, bersikap sopan, santun, dan ramah terhadap sesama kita. Dan yang kedua, perhatian terhadap orang lain. Yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, toleransi dan rasa ingin membantu. Yang kelima, mampu mengendalikan emosi diri. Etika yang dapat kita terapkan pada pergaulan atau lingkungan pergaulan kita di dalam kehidupan sehari-hari ialah yang pertama, pandai menempatkan diri.
Yang kedua, dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua supaya dengan yang lebih muda. Nah, semisalnya orang yang lebih tua atau yang dituakan harus kita hormati. Nah, yang kedua, orang yang sebaya harus kita hargai. Dan yang ketiga, orang yang lebih muda harus kita sayangi. Nah, etika-etika dalam sehari-hari yang harus kita terapkan ialah yang pertama itu etika pergaulan dalam berbicara. Dan di dalam etika pergaulan ini kita harus menatap lawan bicara di saat berbicara dan menggunakan tata bahasa yang baik. Jangan menggunakan nada suara yang tinggi, bias mengimbangi lawan bicara, dan berusaha menyenangkan lawan bicara, bahkan mampu menciptakan suasana humor dan memuji lawan bicara, dan mampu menjadi pendengar yang baik. Nah, jika hal tersebut sudah kita terapkan di dalam masyarakat, percayalah kita akan dihormati kembali. Karena di mana kita sudah menghargai antar sesama kita, sudah menghormati antar sesama kita, nah jadi kita pasti akan menerima balik rasa hormat daripada mereka. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Shalom, juah-juah.